Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengaplikasikan e-learning Manblora. Untuk mengaplikasikannya, pertama kita buka terlebih dahulu browser yang akan saya pakai. Ini adalah Google Chrome. Pertama, ketika sudah masuk Google Chrome, kita masukkan alamat URL-nya di sini di 14.1.1.1.1.ip-dynamic.com/2.8094. Kemudian kita masukkan. Kemudian ini adalah tampilan dari e-learning Manblora. Nah, untuk memasukkannya, Bapak Ibu masukkan NUPTK Bapak Ibu masing-masing di sini. Kemudian masukkan password. Password yang saya gunakan di sini password standar 123456. Kemudian klik login e-learning. Ketika berhasil masuk, di sini akan ada sebuah pemberitahuan atau panduan bagaimana cara menggunakan e-learning. Di sini ditunjukkan profil. Nah, sini sudah selamat datang di aplikasi e-learning madrasah. Kami akan memandu Anda dalam memudahkan penggunaan e-learning madrasah. Dan klik selanjutnya. Nah, di sini ada menu forum yang bisa digunakan sebagai sarana diskusi antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Kemudian ada kelas online. Di sini yang akan kita gunakan untuk memberikan materi dan penugasan kepada masing-masing kelas yang sudah dibuat nanti. Kemudian di sini ada kalender akademik yang menunjukkan kegiatan dalam 1 tahun masa pembelajaran di madrasah. Dan di sini ada komunikasi. Di sini kita bisa menggunakan menu kirim pesan kepada guru-guru lain. Kemudian di sini ada kelas online. Ini adalah tampilan dari kelas yang sudah Bapak Ibu guru buat nanti. Kemudian di sini ada berbagai ide atau gagasan. Bapak Ibu guru bisa membuat satu buah gagasan dan bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain di sini maupun siswa. Kemudian di sini ada daftar peserta didik atau daftar siswa di seluruh Manblora. Nah, kemudian di sini juga tampak daftar Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Manblora. Kemudian di sini profil, Bapak Ibu guru bisa memperbarui profil atau mau mengganti foto profil atau password bisa dilaksanakan di sini. Nah, kemudian akan muncul terima kasih jika sudah selesai dalam tutorial pertama. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita akan memulai sebuah kelas online? Pertama-tama kita masukkan atau kita buat dulu sebuah kelas. Kita pilih klik di kelas online. Kemudian buat kelas online. Nah, di sini kelas untuk saya akan mengisi kelas 11. Rombelnya saya akan memilih kelas 11 IPA 2. Kemudian nama kelasnya saya akan masukkan kelas sejarah Indonesia 11 IPA 2. Deskripsinya mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian pilih mata pelajaran di sini sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini saya memilih sejarah Indonesia. Kemudian agenda pertemuan. Di sini kita akan mengagendakan berapa kali pertemuan. Saya akan memilih di sini ada 8 kali pertemuan. Kemudian kita klik buat kelas. Setelah berhasil,
Ini adalah tampilan yang akan muncul dari kelas yang telah Bapak Ibu Guru buat. Sini, kelas Sejarah Indonesia 11 IPA 2. Sini yang akan kita gunakan sebagai sarana berbagi di kelas 11 IPA 2. Nah, di sini ada undang siswa. Karena kelas ini masih kosong, kita akan gunakan menu ini nanti untuk mengundang siswa. Kemudian di sini kode yang bisa digunakan oleh siswa untuk masuk kelas ini jika Bapak Ibu Guru belum mengundang siswa yang belum masuk tersebut. Kemudian ini sebagai attention atau notifikasi atau pemberitahuan kepada siswa jika Bapak Ibu Guru akan melaksanakan ulangan, seperti halnya sebuah update status. Kemudian di sini pertama kita akan memasukkan KI/KD sebelum memasukkan tugas maupun materi. Kemudian di sini ada KKM. Setelah KI/KD terisi, nanti KKM akan mengikuti KI dan KD yang sudah kita isi. Kemudian di sini ada rencana pembelajaran atau Bapak Ibu Guru sudah mengenalnya dengan nama RPP. Kemudian bahan ajar atau materi ajar. Kemudian data siswa yang tergabung. Kemudian absensi kelas. Kemudian di sini ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ada penilaian akhir semester. Kemudian di sini ada rekap nilai rapot, kemudian pengaturan kelas. Dan jika mungkin Bapak Ibu Guru mengalami kesalahan dalam menginput, kelas ini bisa dihapus dan bisa membuat kelas yang baru. Oke, pertama kita masukkan terlebih dahulu KI dan KD-nya. Di sini ada kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti untuk keterampilan. Saya akan masukkan dulu pengetahuan. Kita klik menu di sini, edit. Nah, di sini akan muncul satu kotak. Kita cukup copy dari yang sudah Bapak Ibu Guru miliki di silabus. Nah, KI-nya tadi saya memilih KI 3. Saya masukkan KI 3 di sini. Kita copy, kemudian paste di sini, KI 3. Sudah, kita simpan, klik simpan. Kemudian keterampilan dengan sama klik menu edit. Di sini kita masukkan KI 4. Kita copy, kita masukkan di sini, kita pastekan. Nah, KI 4 sudah masuk, kita simpan. Kemudian di sini ada KD atau kompetensi dasar. Di sini ada urutan atau urutan KD. Di sini saya akan menggunakan KD 3.5. Maka saya akan memilih 5. Kemudian KD-nya kita masukkan di sini dari silabus yang sudah Bapak Ibu Guru miliki. Nah, 3.5. Kita cukup copy sini. Copy. Kemudian pastekan di sini. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul di sini di bawah simpan KD 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, di keterampilan juga sama. Kita tuliskan 5 karena ini masuk KD 4.5. Kita copy di sini. Copy 4.5. Pastekan di sini. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul di sini 4.5. Setelah ini kita akan melanjutkan ke KKM. KKM di sini akan sesuai dengan jumlah KD yang kita isi.
karena tadi saya mengisi 1 KD, maka hanya akan muncul 1 KD di sini. Di sini kita akan melihat ada aspek yang dianalisis atau bobot, mulai dari kompleksitas, daya dukung, intake peserta didik, dan nanti akan muncul KKM-nya. Kita pilih kompleksitasnya. Kompleksitasnya di sini tergolong sedang. Maka di sini mulai muncul nilainya. Kemudian daya dukungnya sedang juga. Intake pesertanya apakah tinggi apakah rendah. Nah, maka di sini akan muncul KKM-nya. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, jika sudah, maka di sini akan muncul interval atau predikat. Mulai dari nilai A, B, C, dan D. Jika sudah, kita akan masuk ke rencana pembelajaran. Klik menu rencana pembelajaran. Di sini akan ada rencana pembelajaran yang masih kosong. Kita buat rencana pembelajaran di sini. Buat rencana pembelajaran. Di sini layaknya sebuah RPP. Waktu kita melaksanakan pembelajaran, saya akan memberikan contoh. Di sini saya menggunakan tanggal 6 Januari 2020. Nah, kemudian jam pertama sampai jam kedua. Pertemuan pertama. Materi bahasanya masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian KI yang saya masukkan ada KI 3. Di sini KD-nya menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Jika Bapak Ibu guru sudah memasukkan di KI dan KD tadi, otomatis akan muncul di sini KD dan KI-nya. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu menuliskannya lagi. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu guru cukup mengcopy dari RPP yang sudah Bapak Ibu guru miliki. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, saya akan mengkopinya di sini sampai dengan sini. Kita copy dan kita pastekan di sini. Analisis. Oke, sudah. Kemudian metode yang kita gunakan cukup di-copy dari RPP yang sudah kita miliki. Metodenya, saya menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Oke. Kemudian kita copy. Di sini kita pastekan. Kemudian media sumber belajar. Kita bisa menggunakan media, saya tuliskan buku paket sejarah kelas 11, kemudian internet. Nah, di sini kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini cukup Bapak Ibu guru tuliskan atau kita bisa mengcopy dari RPP. Kita tuliskan di sini kegiatan intinya, kegiatan pembelajaran. Nah, kita copy saja dari sini. Kemudian paste. Sudah masuk. Kemudian untuk penilaian ini tergantung dari Bapak Ibu yang akan memasukkannya. Kalau saya hanya cukup masukkan dari RPP yang saya miliki tentang penilaian. Oke, penilaian di sini saya menggunakan ada penilaian kompetensi spiritual, sosial. Nah, saya menggunakan penilaian pengetahuan saja. Nah, di
Sini kita kopikan. Klik paste. Jika sudah, maka akan terisi di sini dan kita simpan. Maka akan muncul seperti ini jika Bapak Ibu guru telah berhasil. Nah, kita cari pertemuan di sini. Pertemuan pertama. Cari semester. Genap. Nah, di sini akan muncul yang sudah Bapak Ibu guru masukkan tadi. Hari Senin, kemudian jam pertama hingga jam kedua, pertemuan keberapa dan materi apa. Setelah itu, kita masukkan bahan ajar. Di sini, kumpulan bahan ajar kelas sejarah Indonesia. Saya klik bagikan bahan ajar. Di sini, upload dari komputer. Pilih upload dari komputer. Di sini kita cari filenya, bahannya apa. Di sini ada Microsoft Word, ada PDF, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada video, ada link artikel ataupun gambar. Saya di sini akan memilih Microsoft Word. Kemudian kita cari choose file. Di sini kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Klik open. Kemudian masukkan di sini materi bahan ajar masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Keterangannya, saya akan meminta peserta didik saya untuk membaca ini sebelum melaksanakan penugasan. Oke, jika sudah, di sini share bahan ajar, maka kita nyalakan. Kemudian di sini cari kelasnya. Saya akan mengklik kelas sejarah Indonesia di 11 IPA 2. Kemudian simpan bahan ajar. Akan berhasil sehingga muncul seperti ini di bahan ajar. Peserta didik bisa membuka atau mendownload materi ini di menu bahan ajar ini. Nah, kemudian kita masuk ke data siswa yang tergabung. Siswa yang tergabung di sini masih kosong. Maka kita undang siswa yang ada untuk masuk kelasnya. Nah, di sini, karena tadi saya memilih kelas 11 IPA 2, maka yang akan muncul adalah seluruh dari kelas 11 IPA 2. Kita bisa memasukkan secara manual di sini, klik gabungkan, atau dengan klik gabungkan semua siswa. Klik OK, dan semua siswa akan tergabung dalam kelas ini untuk kelas 11 IPA 2. Jika sudah, kita kembali lagi dengan klik di sudut sini. Nah, di sini ada menu absensi kelas. Menu ini kita pilih dulu pertemuan pertama. Nah, di sini semua peserta didik akan muncul. Kalau tidak muncul semua, di sini bisa klik angka 10 dan kita cari 50 untuk menampilkan 50 anak. Nah, di sini adalah nama-nama siswa dari kelas 11 IPA 2. Nah, kalau di sini ada siswa yang tidak ada atau tidak mengikuti kelas, kita bisa ganti. Saya contohkan di sini Ahmad Fikri Haikal Ramaputra tidak aktif, maka saya ganti dengan Alfa. Maka absensi pada pertemuan ini Ahmad Fikri Haikal Alfa atau tidak masuk. Ini bisa berlaku untuk semuanya. Kalau Ahmad Jamaluddin tidak datang karena sakit, saya ganti sakit. Ini seperti halnya absensi di kelas. Kemudian jurnal guru. Jurnal guru ini seperti halnya jurnal kejadian atau pelaporan kejadian dalam pembelajaran di sini. Waktu kejadiannya kita tuliskan. Di sini Januari
Tanggal 6. Pilih nama siswa. Ahmad Fikri Haikal Ramaputra tidak masuk. Saya cari sini. Ahmad Yuki Anhar. Kejadian perilaku. Datang terlambat. Kemudian butir sikap. Sini ada tanggung jawab, gotong royong, saya diri jujur, saya akan tanggung jawab. Kemudian positif atau negatif. Di sini saya tuliskan negatif. Jadi setiap kejadian bukan hanya ada yang negatif, tapi bisa juga ada positif. Kemudian tindak lanjutnya, memberi tanda T di absensi dan memberi motivasi agar tidak datang terlambat. Kemudian simpan kejadian. Jika sudah, maka data ini akan tersimpan di jurnal guru. Nah, kemudian di sini ada Computer Based Test atau CBT. Di sini Bapak Ibu guru bisa menggunakan menu ini untuk melaksanakan ujian ataupun ulangan. Klik menu CBT dan buat ujian baru. Di sini ada pengaturan ujian. Pilih jenis ujian. Saya akan memilih penilaian harian. Kemudian di sini KD saya masukkan 3.5. Di sini ada nama ujian. Penilaian harian 1. Durasi waktunya Bapak Ibu guru bisa tentukan sendiri. Saya akan menggunakan durasi waktu 90 menit. Tanggal ujian, di sini saya akan memilih tanggal ujiannya dimulai pada bulan Januari sampai dengan Januari sudah lewat. Saya coba tanggal 8 April sampai dengan 9 April pukul 9.54 hingga pukul 7.00. Ini adalah batas akhir ujian sehingga siswa bisa mengakses ini mulai pukul 9.54 pada tanggal 8 dan berakhir pada tanggal 9 jam 7 tepat. Apakah acak soal? Saya pilih iya. Aktifkan ujian? Saya pilih iya. Kemudian di sini, buat soal ujian. Di sini, Bapak Ibu guru bisa memasukkannya secara manual ataupun menggunakan template. Jika secara manual, kita nanti bisa menggunakan pilih jenis soalnya terlebih dahulu. Di sini ada pilihan ganda, ada benar salah, menjodohkan, jawaban singkat, atau essay. Saya pilih pilihan ganda. Nah, kemudian sini saya menggunakan import soal. Di sini kita download template-nya terlebih dahulu jika Bapak Ibu guru sudah memiliki soal. Nah, template-nya sudah terdownload di sini. Kita buka. Oke, di template-nya di sini kita klik enable terlebih dahulu, enable editing kita klik. Kemudian di sini sudah ada contoh. Di sini arti akidah menurut bahasa adalah ini adalah contoh dari template-nya. Jika Bapak Ibu guru sudah memiliki soal, kita hanya cukup copy paste dari template yang sudah ada. Ini contoh. Nah, kita masukkan di sini. Kita paste. Nah, jangan lupa kunci jawabannya diisi agar Bapak Ibu guru tidak salah untuk memberikan nilai. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita kembali ke menu yang tadi. Kita pilih file. Di sini kita masukkan tadi soal 4. Kita open. Kita buka. Ketika sudah muncul sini soal 4,
kita import soal. Maka akan muncul di sini ada 11 soal tadi. Ada 11 soal karena satu soal itu kosong. Kita lihat dengan cara klik menu Edit CBT. Sini kita klik menu buat soal ujian. Nah, di sini ada satu nomor dengan angka yang sama. Kita lihat di sini. Pertanyaan pertama ternyata kosong semuanya. Nah, di sini klik menu yang pertama. Yang kedua, soal kedua. Oke. Kalaupun di sini kosong tidak masalah. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tidak masalah, kita simpan. Simpan dan tutup. Oke. Data berhasil disimpan. Nah, untuk melihat atau mengecek, kita di sini kita gunakan simulasi ujian. Ini kosong. Next. Nah, nih. Kita coba. Kemudian klik menu next. Kemudian kita coba lagi jawab. Nah, jika sudah terjawab semua, maka kita cukup klik selesai. Apakah Anda yakin menyelesaikan simulasi ujian ini? Kita klik ya, akhiri ujian ini. Maka di sini akan muncul hasil untuk melihat jumlah siswa yang mengerjakan. Kemudian di sini di pengetahuan, di sini Bapak Ibu guru bisa membuat satu buah penilaian di sini. Nah, di sini penilaian pengetahuan. Saya tadi sudah menggunakan CBT. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, di sini siswa bisa tahu hasilnya. Nah, jika sudah, penilaian keterampilan, sini buat penilaian keterampilan jika Bapak Ibu guru ingin melihat nilai dari keterampilan di sini. Skema penilaiannya saya gunakan portofolio. Nah, penilaiannya adalah masuknya bahasa Jepang Indonesia, menelar produk, checklist, tanggal mulai, saya mulai tanggal 7 April. Kemudian batas pengerjaan tugasnya saya tanggal 11. Keterangannya, keterangan penilaian. Nah, ini jika tugas harus diupload ke siswa e-learning, silakan atur pengaturan ini. Apakah tugas diupload? Nah, ini bisa kita atur. Kemudian penilaiannya, keterangan penilaian dikumpulkan dengan cara diupload. Simpan. Jika sudah, di sini kita akan melihat penilaian akhir semester atau PAS. Di sini adalah nilai PAS dari nilai PAS yang sudah kita laksanakan. Kemudian nih, sini ada keterangan penilaian akhir semester dapat diolah secara manual atau otomatis diintegrasikan dengan ujian berbasis CBT pada e-learning. Ini bisa kita gunakan nilai dari CBT. Kemudian raport.
Sini kita bisa melihat dari seluruh siswa kelas 11 IPA 2. Kemudian ada kalender kelas. Kalender kelas ini adalah agenda kita. Sini saya melakukan ulangan dan penugasan. Maka di sini keterangannya masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Kemudian di sini penilaian harian 1 JBT. Kemudian di sini pengaturan kelas. Di sini ada kelasnya, kemudian mata pelajarannya dan agenda. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengatur kalau semua ada kesalahan pengetikan. Kalau sudah, kita simpan. Oke, jika sudah, di sini Bapak Ibu guru bisa melihat hasil dari siswa di-upload sini, ataupun jika tadi saya meminta portofolio untuk di-upload, siswa bisa menggunakan menu upload di sini, upload gambar. Oke, sekian untuk tutorial pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita klik menu logout terlebih dahulu di sini. Klik menu logout untuk keluar dari aplikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.